Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini judul daripada renungan saya adalah Di Hari Kebangkitan Yesus. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 21. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, hari baru yang bawa berkat. Hari baru ada beberapa bagian juga. Yang pertama, hari pertama. Yohanes 20 ayat 1 mengatakan pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu. 4 Injil mencatat hal ini, hari pertama. Kemudian bagian yang kedua, hari pertemuan, ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Ada beberapa bagian juga dalam hal ini. Yang pertama, hari pertemuan itu adalah hari perjamuan. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 mengatakan pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kemudian hari pertama itu adalah hari pertemuan, adalah hari pemberitaan. Kisah Para Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kemudian hari pertemuan adalah hari pengumpulan. 2 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama, dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Kemudian hari pertemuan itu juga, atau hari pertama adalah hari perayaan. Beberapa hal, hari kemenangan Yesus dari kematian, 1 Korintus 15:26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 57, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hari perayaan adalah hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari matinya kematian. Sehingga kesimpulannya hari penting bagi orang Kristen bukan hari Sabat atau hari Sabtu, tetapi adalah hari Minggu. Hari pertama dalam minggu. Kemudian yang kedua, hati kalut sebab kubur kosong. Yohanes 20 ayat 1 sampai 2 mengatakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi ada kesedihan dalam proses kedukaan, ada shock yaitu kaget, ada senewen mungkin tidak tenang, kemudian ada kesedihan. Dan kita lihat bagian berikutnya adalah harapan pulih oleh pertemuan pribadi. Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 18 mengatakan Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Ada 3 hal. Maria dikenal Yesus, kemudian Maria mengenal Yesus, dan Maria memperkenalkan Yesus. Dan bagian yang terakhir adalah himpunan sukacita bersama sumber sejahtera. Kita dapat lihat dalam pembacaan berikutnya,
ketika hari sudah mulai malam dan pada saat mereka berkumpul dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, maka ada sukacita. Fokus iman persekutuan adalah kepada Yesus. Kemudian bagian yang kedua, fondasi iman persekutuan adalah firman, dan fenomena iman dalam persekutuan adalah sukacita. Kiranya pemberitaan dan penerapan firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan iman kita bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan kebangkitannya itu menjadi pengharapan yang sangat dalam bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.